Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sosialisasi Rumah YouTube. Jadi Rumah YouTube ini sebuah program ya. Bagaimana di setiap RW-nya harapan saya ada pemuda yang respon ya. Jadi dengan adanya Rumah YouTube tadi bagaimana ini bentuk fasilitasi ya, anak-anak yang punya inovasi, punya kreativitas ya, untuk memaksimalkan Rumah YouTube ini. Dan Rumah YouTube ini gampangannya karena desainnya itu satu RW ya. Ini kita ambil contoh di saat di lingkungan kita ini banyak pelaku usaha. Ya, banyak pelaku UKM ya. Nah, di situ bagaimana nanti di Rumah YouTube ini salah satu aktivitasnya itu memfasilitasi promo bagi pelaku-pelaku UKM tadi. Nah, ini misalkan ini kan sebelah sana itu kan ada kafenya desa ya yang dikelola oleh pemuda ya, oleh masyarakat ya. Yang jelas saya belum tahu itu konsepnya kafe itu kayak apa yang ada di Dengkol ini. Yang jelas ini kita ambil contoh ya, misalkan di sini ada kafe embung pagi ya. Karena di sini dulu konsepnya wisata embung ya. Wisata embung Pelangi. Nah, di situ berdiri kafe. Dengan adanya kafe tadi bagaimana ya anak-anak muda itu ada ketertarikan untuk berkumpul di kafe tersebut. Karena kafe tersebut kita kasih branding, di situ ada Rumah YouTube-nya ya. Sehingga dengan satu program ya, karena kita ingin berbahas tentang UKM ya, tentang kuliner. Nah, paling enggak Rumah YouTube yang ada di kafe tersebut mendata pelaku-pelaku UKM ya yang ada di seputaran embung ini ya. Ada apa saja, ada jualan apa saja, mau gorengan, mau nasi goreng, mau tahu telur, mau apa segala macam ya. Itu berusaha kita data ya, kita minta kontak personnya ya. Terus juga kita minta kayak foto-foto ya, foto-foto produknya ya, mungkin foto produknya tentang gorengannya ya, atau misalkan nasi gorengnya atau tahu telurnya, atau di sini seingat saya ada rujak ya, yang dekat sini ada rujak ya. Dan mungkin ada lagi ya usaha-usaha yang lain ya. Nah, terus bagaimana di kafe tersebut memfasilitasi adanya jasa kurir ya. Jasa kurir ya untuk melayani pesanan ya, baik online. Ya pastinya di kafe tersebut juga sudah pasti ya akan kita promosikan yang ada di kafe ini apa saja ya, menunya apa saja ya. Sehingga dengan adanya layanan antar tadi ya, ini membuka peluang anak-anak muda untuk berkegiatan ya, paling enggak menjadi jasa kurirnya. Karena ini konsepnya ini kafe ini kayaknya dikelola oleh pemerintah desa ya. Jadi nanti RW-RW yang lain bisa juga bergabung di sini ya. Karena ini untuk desa ya. Jadi misalkan di RW 01 misalkan di sana ada apa saja ya. Sehingga nanti bagi warga Dengkol ya, Dengkol Kerajaan ya, sama mana ini, sama misalkan Pelosok Kerep ya, Borokandang ya.
warga Kampung Gudang, warga kampung-kampung yang berdekatan ya, dengan rumah YouTube ini bisa saling berkolaborasi. Ya. Contoh yang ada di Borokandang ini misalkan di sini kulinernya yang siap layanan antar kuliner apa saja. Nah dari situlah besar harapan kami nanti di saat misalkan pas sore-sore, pas posisi hujan atau bagaimana, di saat masyarakat itu menghendaki kuliner yang ada di sini itu bisa menelpon rumah YouTube tadi, ya bisa menelpon rumah YouTube tadi ya untuk mau pesan makanan, Ya, sehingga dari sini nanti pelaku-pelaku usaha yang ada di seputaran rumah YouTube ini akan terbantu promosinya dengan adanya rumah YouTube ini. Nah, di saat kita bicara YouTube ya, harapan kami nanti kontennya itu adalah semua aktivitas yang ada di lingkungan RW tadi ya. Kayak kemarin di lingkungan saya itu ada jamaah ya, majelis taklim, majelis maulid taklim, majelis Riyadul Jannah itu loh ya. Semalam ada kegiatan Riyadul Jannah, saya liput. Juga kebetulan di rumah saya juga ada kegiatan tahlil ya di waktu yang berbeda ya. Alhamdulillah juga di lingkungan saya ini juga ada jamaah tiba ya, juga ada ya. Dari situlah ya konten-kontennya itu, jadi konten pengajian, mau konten tahlil, mau apa segala macam, tidak ada masalah, diliput aja. Insya Allah warga itu di saat warga itu paham itu akan seneng, karena di lingkungannya itu banyak jamaah-jamaah, banyak majelis yang barokah ya, sehingga insya Allah lingkungan kita ini terhindar dari berbagai musibah karena dengan berbagai kegiatan keagamaan tadi. Begitu juga di saat misalkan mau ada bandengan, mau ada albanjarian, ya albanjari ada apa, diliput ya. Ada kerja bakti diliput ya. Atau di lingkungan kita itu ada potensi apa saja ya. Misalkan ada yang punya pelaku usaha, nggak tahu mungkin bikin pupuk lah ya mungkin, atau ada misalkan ada sablon ya, misalkan ada barbershop ya, itu ada apa segala macam diliput ya. Misalkan ada ahli kunci atau apa segala macam diinformasikan ya, sehingga nanti masing-masing rumah YouTube tadi warganya itu berpotensi ya untuk membantu memasarkan. Misalkan ada Jackson, ada Rias Manten misalkan ya. Karena tahu ya so pasti akan menjadi peluang untuk membantu memasarkan ya. Tapi kalau nggak tahu ya sayang dong, padahal di lingkungan kita ini ada misalkan ada Jacksonnya, misalkan ada Rias Manten ya, misalkan ada jasa-jasa yang lain ya, atau kuliner ya. Nah, itu dengan rumah YouTube ini berpotensi ya bisa menjadi marketing. Atau mungkin di lingkungan kita ada properti ya, ada apa saja ya. Di saat kita itu tahu di lingkungan kita itu ada ini itu dan lain sebagainya, kan akhirnya kita kan ada pengkayaan ya, pengkayaan informasi tentang apa-apa yang ada di lingkungan kita. Sehingga di saat orang misalkan butuh Jackson, ya, kita siap carikan. Di saat orang butuh Rias Manten, kita siap juga carikan. Misalkan ada video shooting ya segala macam ya, kita carikan. Ada player ya, kita carikan ya.
Sehingga potensinya itu dengan rumah YouTube ini bagaimana mampu ya memperkenalkan di lingkungan RW ini ada apa saja. Ya. Sehingga dengan adanya rumah YouTube tadi akhirnya banyak terbantu pelaku-pelaku usaha tadi. Dan untuk jasa kurir misalkan kita sepakati ya untuk radius 1 kilo misalkan jasa kurirnya 5.000 ya. Nah, kalau lebih dari 1 kilo misalkan 10.000 ya. Nah, di saat hujan-hujan misalkan kita lapar ya daripada kehujanan, wis ngebel anak-anak udah suruh belikan ini nasi goreng atau mungkin tahu telur atau apa ya. Nah, sehingga dari sini bagi pelaku usahanya juga akan terbantu ya, warga yang kelaparan juga terbantu ya, daripada udah lapar-lapar ya masih nyari-nyari lagi ya, mending ke rumah YouTube ya, misalkan mau pesan tahu telur dan sebagainya. Makanya dari itu ya kemarin saya juga berkunjung ke salah satu RW ya. Ini RW ini luar biasa ini, menurut saya harus menjadi percontohan ke depannya ya. Jadi RW ini punya ketegasan dalam artian begini ya. Bagaimana pengelolaan sampah ya, warga itu wajib membayar ya. Jadi semua ya kakak itu harus menjadi harus proaktif ya. Jadi semua harus mensukseskan program sampah RW tadi dengan membayar iuran. Ya. Terus juga ada peluang lagi yang dia tangkap ya, bagaimana dia bikin wifi ya, wifi untuk lingkup satu RW ya. Nah, kalau itu tidak ada paksaan ya, cuman untuk biaya pasangnya gratis. Ya. Nah dari sinilah ya potensi-potensi kita mengelola dana dengan pengelolaan sampah, mungkin dengan wifi ya. Sepanjang kita transparan ya, itu masyarakat pastinya akan merespon ya. Misalkan hasilnya dari iuran sampah per bulannya misalkan sekian ya. Hasil dari wifi misalkan sekian ya bersihnya ya. Nah dari situ dana tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat ya. Jadi yang saya tahu pembuatan dumpal itu dibikin seragam ya. Nah, terus kayak apa tiang bendera itu juga gitu ya, dikoordinir oleh RW tadi ya, sehingga seragam ya. Dan dari dua kegiatan tersebut ya lumayan kas RW ya. Jadi lumayan besar gitu loh ya maksudnya, sehingga di saat misalkan pemuda tingkat RW tadi misalkan mau minjem misalkan ya untuk penggalian dana, mau mengadakan bantengan ya, atau misalkan mau mengadakan kepang ya sekarang yang lagi ngetren, itu bisa memanfaatkan dana tersebut gitu loh ya. Jadi gampangannya dikasih pinjaman awal. Nah, dari situ nanti ya ada sharing lah sedikit-sedikit dari pinjaman dana tadi. Nah, sehingga ini sangat potensi ini, padahal hanya satu RW. Coba kalau misalkan ini diberlakukan satu desa, pastinya dana yang kita himpun dari pengelolaan sampah ini sudah cukup besar ya. Sehingga sangat efektif ya di saat kita bicara untuk masalah sosial kemasyarakatan ya, juga masalah pemberdayaan, itu akhirnya berpotensi ke sana juga ya. Makanya besar harapan kami ya, mari kita bikin rumah YouTube ya,
Bagaimana nanti antara rumah YouTube satu dengan yang lainnya nanti kami punya tanggung jawab secara moral untuk menghubungkan. Kan binaan kami kan ada yang di kota, ada yang di Pakis, ada yang di Japung, ada yang di Lawang, ada yang di Singosari ya. Nah, itu rumah-rumah YouTube yang sedang kami sosialisasikan. Ya semoga aja dengan berjalannya waktu ya rumah YouTube ini nanti ada respon dari pemerintah ya. Soalnya rumah YouTube ini akan memfasilitasi bagaimana UKM juga ya Allah juga akan terfasilitasi ya, bagaimana terkait dengan informasi-informasi misalkan dari pemerintahan ya yang mungkin perlu disampaikan kepada warganya. Nah, cukup bikin konten ya nanti di up di rumah YouTube yang ada di RW tadi, sehingga masyarakat akan menerima informasi-informasi yang memang dibutuhkan. Begitu juga pemerintah juga merasa terbantu dengan adanya rumah YouTube ini, sehingga informasi-informasi yang harus tersampaikan cukup dengan membuat konten ya semoga aja di saat kepala desa itu merespon. Nah ini ya paling enggak peluang lah, karena ini program manfaat ya. Di saat kepala desa misalkan mau nyalon lagi segala macam, potensinya untuk terpilih lagi itu insya Allah besar karena ini program manfaat ya. Nah, jadi rumah YouTube ini program manfaat ya. Mungkin untuk informasi rumah YouTube ya, berpotensi untuk menghidupkan kuliner ya. Ini tadi sebuah materi yang kami jelaskan ya. Jadi bagaimana nanti kayak kafe ya, misalkan kayak barbershop ya, atau resto ya, itu membentuk rumah YouTube ya, sehingga bisa menjadi pusat info bagi masyarakat ya. Mungkin itu yang bisa kami informasikan ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.